di sini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kita semuanya semoga dihindarkan dari segala mara bahaya. Virus COVID-19 bisa berlalu dengan cepat sehingga kita bisa melaksanakan segala kegiatan seperti biasa. Nah, teman-teman, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang implementasi dan evaluasi, tentang bagaimana tindakan perawatan dan evaluasinya. Ada berapa sih jenis-jenis implementasi, ada berapa jenis-jenis evaluasi, dan bagaimana cara pendokumentasiannya. Kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini ya. Semoga teman-teman nanti bisa menyimaknya sampai dengan selesai, meskipun ini bukan merupakan suatu hal yang asing bagi teman-teman, karena teman-teman sudah sering membuat latihan, ya, baik itu dari pembelajaran di kelas ataupun kemarin saat pembelajaran di klinik, ya. Jadi kita sebenarnya ini hanya akan bersifat mereview saja, semoga bisa dipahami. Jadi implementasi itu kalau kita kenal dari bahasa harfiahnya adalah suatu inisiatif ya dari rencana tindakan keperawatan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Jadi intinya adalah inisiatif dari rencana tindakan kita apa, kemudian untuk mencapai tujuan yang spesifik. Ya, jadi kita berorientasinya itu adalah ke pencapaian tujuan. Kita melakukan apa supaya tujuan kita tercapai. Sama dengan misalnya teman-teman mempunyai tujuan ingin sebagai cita-cita apa, mempunyai cita-cita apa atau mempunyai tujuan tertentu. Jadi kan teman-teman pasti akan melakukan sesuatu hal untuk mencapai tujuan itu supaya dapat teman-teman capai. Nah, tahapan implementasi ini dimulai setelah rencana tindakan disusun dan ditujukan kepada nursing order untuk membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. Yang dimaksud dengan nursing order di sini adalah bahwa implementasi ini tidak bisa dilakukan sendiri, jadi harus dengan tim, ya, gitu. Sehingga siapa nanti yang akan dilimpahkan atau yang akan dilimpahi tugas dari shift 1 ke shift yang lain, itulah yang ini kita maksud dengan nursing order. Nah, tujuannya untuk apa sih implementasi itu? Untuk membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, nggak mungkin kita hanya untuk mencapai suatu tujuan, kita hanya melakukan intervensi saja tanpa kita action. Nah, implementasi ini adalah action dari suatu rencana yang sudah kita kita planningkan ya. Kemudian tentu saja untuk mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, kemudian pemulihan kesehatan dan memfasilitasi coping klien. Kenapa? Coping itu kan merupakan suatu pertahanan, ya, pertahanan klien dalam menghadapi sesuatu masalah. Jadi kita harapkan dengan tindakan yang kita lakukan, yang kita berikan, itu dapat memperkuat coping klien untuk dapat menerima penyakitnya atau masalahnya, sehingga bisa dapat bersemangat lagi ya untuk sembuh ya itu. Tahapan, jelas yang pertama adalah tahapan persiapan dulu. Tahapan yang kedua tahapan intervensi dan tahapan ketiga adalah dokumentasi. Tahapan persiapan, pada saat kita akan melakukan tindakan keperawatan, kita harus menilai persiapan kita. Persiapan mental ya, dari alat-alat ya. Kita tahu pengetahuan kita semuanya harus siapkan. Jangan sampai kita ke
ruangan pasien misalnya akan melakukan tindakan keperawatan, tetapi kita tidak tahu kita akan ngapain, tujuan kita ke situ akan ngapain, apa komplikasinya nanti dan lain sebagainya. Jadi kita harus siap dulu. Misalnya kita akan memberikan obat-obatan misalnya. Waktunya misalnya pukul 11 misalnya waktunya pasiennya minum obat, kemudian perawat membagikan obat ya, atau perawat akan memberikan suatu tindakan kolaborasi untuk penyuntikan. Nah, ternyata perawat sendiri tidak tahu itu obat untuk apa, efek sampingnya nanti apa. Hanya sekedar memberikan saja ke situ tanpa ada tahu itu gunanya untuk apa. Itu jangan sampai terjadi. Jadi apapun pada saat kita akan melaksanakan tindakan apapun itu, kita harus melakukan persiapan dulu dalam hal apapun ya, baik persiapan pengetahuan kita, persiapan sikap kita nanti mau seperti apa, persiapan keterampilan kita ya, kemudian mental, peralatan dan lain sebagainya itu harus kita siapkan dengan baik. Kemudian tahapan kedua kita coba baca kembali, kaji kembali apakah tindakan kita ini sudah sesuai dengan intervensi. Karena kita tidak bisa ya, kita tidak bisa melakukan tindakan tanpa kita berikan atau kita lakukan intervensi dulu, itu nggak bisa. Terus kemudian tahapan ketiga itu adalah tahapan dokumentasi ya. Jangan lupa apa yang kita lakukan kita tulis, apa nanti yang akan kita tulis kita lakukan ya. Itu wajib hukumnya. Jangan lupa disertai dengan paraf dan nama terang. Nah, tipe-tipe tindakan itu sama dengan tipe untuk intervensi. Yang pertama adalah tindakan diagnostik. Tindakan diagnostik ini bisa dengan dilakukan dari observasi, ya, wawancara, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian hasil pemeriksaan lab sederhana atau kita membaca hasil lab dan lain sebagainya, itu adalah tindakan diagnostik. Jadi intinya tindakan diagnostik itu adalah tindakan yang ditunjukkan pada pengkajian dalam merumuskan suatu diagnosis keperawatan dengan observasi ya, atau dengan wawancara, pemeriksaan fisik, atau dengan melihat hasil hasil laboratorium ya, ronsen dan lain sebagainya. Ini adalah tindakan yang mandiri. Misalnya kliennya stroke tidak sadar dengan paralise ya atau kelumpuhan. Tindakan terapeutik kita apa? Kita melakukan latihan mobilisasi untuk mencegah terjadinya luka dekubitus misalnya dengan cara memberikan bantalan baik itu berupa air atau bantalan kasur udara pada bagian tubuh yang tertekan. Jadi kan kita tidak bisa melakukan atau memberikan latihan ROM atau mobilisasi atau kita melakukan pemberian bantalan air tanpa kita kaji dulu bagaimana mobilisasi pasien. Nah, pengkajian tentang mobilisasi pasien, kekuatan otot pasien dan lain sebagainya itu ada di tindakan diagnostik, kita kaji dulu ya. Kemudian untuk tindakan edukasi atau edukatif, bertujuan merubah perilaku klien melalui promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan kepada klien. Misalnya perawat mengajarkan pada klien tentang DM bagaimana cara pemberian insulin, cara melakukan aktivitas yang sesuai, dan mengenali tanda-tanda bagaimana terjadi hipoglikemi. Pokoknya tindakan semua edukatif ya, pemberian informasi itu masuk ke dalam tipe yang ketiga. Kolaborasi. Apa itu? Yaitu menekankan pada kemampuan perawat dalam mengambil suatu keputusan klinik tentang keadaan klien dan kemampuan untuk melakukan kerjasama dengan tim kesehatan lain. Ya, jadi di sini bisa dengan dokter atau dengan tim kesehatan lain untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Ya.
Misalnya klien dengan cedera kepala. Ditemukan ada tanda-tanda PTIK, peningkatan tekanan intrakranial. Apa yang harus dilakukan? Misalnya perawat harus mengkonsultasikan dan merujuk klien pada dokter ahli saraf untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat dalam mencegah terjadinya komplikasi yang lebih parah. Itu contohnya ya. Nah, sifat dari implementasi itu ada 3. Yang pertama adalah independen. Independen itu suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perawat tanpa petunjuk dan perintah dari dokter atau tenaga kesehatan lain. Jadi intinya independen itu adalah tindakan mandiri. Ya, tindakan mandiri perawat. Tipe dari aktivitas yang dilaksanakan perawat secara independen itu didefinisikan berdasarkan pada diagnosis keperawatan. Kemudian tindakan tersebut merupakan suatu respon di mana perawat mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan keperawatan secara pasti berdasarkan pada pendidikan dan pengalamannya. Jadi karena ini merupakan tindakan mandiri perawatan, jadi tindakan yang dilakukan itu adalah berdasarkan pada pengetahuan perawat. Misalnya begini, pasiennya terjadi shock misalnya. Kalau shock itu harus diberikan posisi yang seperti apa sih gitu. Kalau misalnya perawatnya itu tidak tahu, maka kan kita tidak bisa memberikan tindakan mandiri untuk pemberian posisi yang tepat. Ya, jadi misalnya seperti itu. Atau misalnya untuk mengurangi sesak. Posisi apa sih yang sebenarnya itu yang lebih dapat untuk mengurangi sesaknya? Apakah volar, semi-volar, apakah posisi ortopnu, dan lain sebagainya. Jadi ini disesuaikan dengan bagaimana pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman dari perawat ya. Itu adalah menjelaskan suatu kegiatan yang memerlukan suatu kerjasama dengan tenaga kesehatan lain. Inter itu artinya adalah saling. Jadi saling ketergantungan. Kalau inde tadi adalah mandiri. Nah, interdependen ini contohnya misalnya ada klien dengan DM gestasional atau DM ibu hamil yang mengalami DM. Perawat tenaga gizi berkolaborasi untuk menentukan kebutuhan nutrisi bagi ibu dan bayi. Ahli gizi menentukan rencana nutrisi dan pengajarannya, sedangkan perawat mengajarkan manfaat gizi dan memonitor kemampuan klien untuk menghabiskan porsi makanan yang diberikan. Atau tindakan lain misalnya, tindakan pemberian obat analgesik. Dokter memberikan resepnya. Yang menyuntikkan siapa? Misalnya adalah perawat. Itu adalah pelimpahan wewenang atau delegasi untuk memberikan suntikan atas mandat dari dokter, nama obat dan dosisnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah dependen. Dependen itu adalah berhubungan dengan pelaksanaan rencana tindakan medis. Ini yang biasanya adalah murni suatu implementasi atau tindakan yang sangat bergantung. Ya, tindakan tersebut menandakan suatu cara di mana tindakan medis dilaksanakan. Biasanya ini adalah dependen itu kita yang bergantung total pada dokter. Misalnya, dokter menuliskan perawatan kolostomi. Jadi tindakan keperawatan adalah mendefinisikan perawatan kolostomi berdasarkan kebutuhan individu dari klien ya. Karena dokter menuliskan perawatan kolostomi. Jadi kan yang melakukan tindakan kolostominya siapa? Kan dokter ya. Tapi perawatannya adalah kita kan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dependennya ini adalah dependen dari tindakan kolostomi. Tindakan kolostomi itu tidak bisa dan tidak boleh dilakukan oleh perawat ya. Gitu. Sekarang kita akan membahas evaluasi untuk melihat kemampuan
klien dalam mencapai tujuan. Makanya dari kita rumuskan diagnosis, kemudian kita lakukan intervensi, dan kita lakukan evaluasi, itu kita lakukan implementasi, itu kita di akhir kita lakukan evaluasi. Sama juga misalnya teman-teman mengikuti proses pembelajaran, ya, kemudian di akhir kita ada evaluasi di tengah atau evaluasi di akhir semester. Itu untuk melihat bagaimana kemampuan klien dalam mencapai kemampuan teman-teman dalam mengikuti proses pembelajaran. Itu menjadi tolak ukur bahwa tujuan kita tercapai atau tidak. Ya, dengan tujuan tindakan-tindakan kita yang sudah kita lakukan itu membawa hasil atau tidak. Tujuan yang kedua adalah mengadakan hubungan dengan klien berdasarkan respons klien terhadap tindakan keperawatan yang diberikan, sehingga perawat dapat mengambil keputusan. Jadi ini adalah untuk melihat lagi respon hubungan antara klien ya dengan responnya terhadap tindakan kita. Ya, sehingga kalau misalnya ternyata setelah kita tentukan dengan 3 kali 24 jam dengan ada 10 tindakan yang kita lakukan, apakah masalah teratasi atau tidak, ternyata kok tidak teratasi, ya kita akan mengambil keputusan kembali. Ya, ada apa, kita kaji lagi, kemudian kita lakukan tindakan lagi, kemudian kita evaluasi. Terus kemudian yang harus kita lakukan juga adalah mengakhiri rencana tindakan keperawatan, ya. Klien telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi kalau misalnya masalah sudah teratasi, ya berarti kita hentikan intervensi, ya, kita akhiri. Kemudian kalau misalnya klien mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan, ya. Nah, jadi kita harus modifikasi rencana tindakan kita apa, ya. Oh, misalnya dalam mengurangi rasa nyeri kita sudah memakai teknik relaksasi, sudah pakai teknik distraksi dan lain sebagainya. Tetapi kok pasien masih mengatakan dirinya nyeri. Nah, berarti kita harus modifikasi dengan cara yang lain misalnya, ya. Mungkin dengan teknik-teknik yang baru, yang sesuai dengan isu tren sekarang apa misalnya, itu bisa dicoba. Kemudian meneruskan rencana tindakan keperawatan apabila klien perlu waktu yang lebih lama untuk mencapai tujuan. Misalnya kita sudah tetapkan 3 kali 24 jam, tapi kok kira-kira seiring dengan perjalanan di tengah ternyata membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya sudah, tinggal kita rencanakan tindakan keperawatan yang sama, namun kriteria waktunya yang diperpanjang lagi, gitu. Proses evaluasi. Proses evaluasi itu terdiri dari 2 tahapan. Dalam mengukur pencapaian tujuan klien dan membandingkan data yang terkumpul dengan tujuan dan pencapaian tujuan. Ya, jadi proses evaluasi itu tahapannya adalah pengukuran pencapaian tujuan dan membandingkan data yang terkumpul dengan tujuan dan pencapaian tujuan. Artinya apa? Nah, pada saat kita mengukur pencapaian kan berarti masalah teratasi atau masalah tidak teratasi. Kalau membandingkan data yang terkumpul dengan tujuan dan pencapaian tujuan, itu adalah kita kaji kembali data-data yang di awal seperti apa, kemudian setelah kita berikan 10 tindakan misalnya, tujuan dan pencapaian tujuannya apakah teratasi atau tidak. Jadi kita bandingkan antara sebelum dan setelah pemberian tindakan, gitu ya. Yang pertama adalah dilihat dari segi kognitif atau pengetahuan. Caranya bagaimana? Mengidentifikasi pengetahuan yang spesifik yang diperlukan setelah klien diajarkan tentang teknik tertentu.
Lingkup evaluasi, pengetahuan terhadap penyakit, mengontrol gejala-gejala, pengobatan, daya dan aktivitas, serta risiko komplikasi ataupun pencegahan ataupun pengukuran. Itu adalah dilihat dari pengetahuan lingkup evaluasi. Hasil didapat melalui interview atau tertulis, ya. Itu adalah cara-cara untuk mengukur pencapaian tujuan berdasarkan dari pengetahuan, ya. Ya, atau tes tulis, ya. Kemudian untuk melihat bagaimana status emosionalnya bisa dilihat dari sifat afektifnya, ya, dengan penilaian subjektif. Apakah suka dievaluasi? Nah, misalnya contohnya cemas yang berkurang. Klien ada kemauan berkomunikasi, didapatkan melalui observasi langsung, feedback dari staf kesehatan yang lain. Jadi, kita sebenarnya untuk melakukan evaluasi itu tidak hanya dilihat dari unsur psikis saja, unsur dari fisik saja, tetapi unsur psikisnya, afektifnya itu juga harus kita lakukan evaluasi. Kemudian psikomotor, observasi langsung pada perilaku sesuai dengan tujuan atau kriteria hasil. Misalnya, teman-teman akan melakukan evaluasi bagaimana cara menginjeksi insulin dengan benar. Melalui evaluasi apakah klien memegang alat dan bahan dengan benar, jarum tidak terkontaminasi, memilih tempat penyuntikan dan menyiapkan lokasi, memasukkan jarum pada sudut 90 derajat, dan menginjeksi insulin dengan benar. Ya, jadi itu adalah misalnya contoh kita melakukan evaluasi untuk psikomotornya. Ya, observasi, tetapi yang diobservasi adalah perilakunya. Dan gejala observasi terhadap aspek status kesehatan klien. Ini contoh kalau kita mau melakukan evaluasi terhadap fungsi tubuh, ya. Tidak ada tanda gejala, misalnya adanya bising dan sekian. Mungkin untuk evaluasi hasil perawat dalam hal auskultasi misalnya. Nah, di dalam penentuan keputusan itu ada dua. Ya, ada dua. Kalau dulu ada 3 kemungkinan, tetapi yang sekarang itu ada 2, hanya tercapai dan tidak tercapai, ya. Kalau misalnya teman-teman mengkriteriakan hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, sesak napas, pola napas kembali dengan efektif misalnya. Dengan ditandai dengan apa? Oh, tidak menggunakan alat bantu pernapasan. RR-nya misalnya jadinya 16 misalnya. Terus kemudian pasien terlihat tidak sesak nafas misalnya dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada 5 kriteria hasil untuk terkait dengan pola napas, misalnya tidak ada retraksi misalnya, itu ternyata ada satu saja yang masih tersisa, misalnya Anda mengkriteriakan hasil RR-nya itu 16, tapi ternyata di pasien 24 masih, ya, berarti kan itu belum teratasi sebenarnya dari target 16. Jadi kita tuliskan saja tidak tercapai, ya, karena untuk yang sebagian itu adalah sekarang sudah tidak ada, yang sebagian tercapai, sebagian itu dimasukkan ke dalam tujuan kriteria tidak tercapai. Ya, jadi namanya evaluasi itu ada 2. Selama proses yang disebut formatif dan hasil yang kita sebut dengan sumatif. Formatif itu yang seperti apa? Formatif itu adalah dilakukan pada saat proses pembuatan asuhan kepenataan atau asuhan keperawatan mulai dari pengkajian. Misalnya, jadi ada 2, ya, jadi ada 2 pendapat untuk yang formatif dan hasil ini. Yang satu pendapat dilakukan pada saat proses pembuatan askap mulai dari pengkajian. Jadi maksudnya adalah
teman-teman misalnya mengkriteriakan hasil 3 kali 24 jam. Berarti 3 kali 24 jam itu ada yang setiap hari kita harus evaluasi. Oh, hari pertama gimana, hari kedua gimana, baru di hari ketiga itu seperti apa. Nah, di hari pertama dan hari kedua itu adalah merupakan proses formatif. Ya, proses formatif. Nah, jadi kalau misalnya itu sudah 3 ditentukan 3 kali 24 jam. Jadi kalau kita membuat evaluasi kan berarti di hari ketiga. Nah, itu baru akhir tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam itu. Ya, gitu. Nah, jadi untuk yang proses, kalau yang formatif itu bisa juga dilakukan setelah tindakan. Jadi ini harusnya kebalik ya. Jadi hasil sumatif itu adalah dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Jadi akhir tindakan itu maksudnya di sini adalah keseluruhan. Misalnya untuk diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif. Teman-teman mempunyai 10 tindakan keperawatan misalnya dengan mengkaji atau memonitor pola bersihan jalan nafas seperti apa, RR-nya berapa, tindakan apa yang dilakukan dan lain-lain, misalnya ada 10, itu setiap tindakan itu dilakukan evaluasi seperti apa. Itu adalah bisa dilihat dari formatif atau proses. Tetapi kalau dari 10 itu udah selesai semua dilakukan untuk satu diagnosis, itu yang namanya sumatif. Jadi yang dituliskan di sini akhir tindakan keperawatan itu adalah akhir tindakan dari keseluruhan tindakan dalam satu diagnosis, ya. Terkait dengan implementasi dan evaluasi. Nanti pada sesi berikutnya nanti kita akan membuat suatu latihan berdasarkan studi kasus. Saya kira dan saya yakin teman-teman pasti sudah sangat menguasai sekali bagaimana cara kita akan membuat merumuskan dari diagnosis, kemudian intervensi, implementasi, dan evaluasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.